Halo teman-teman, senang sekali rasanya bisa berjumpa di video pembelajaran kali ini. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang menyimak laporan perjalanan. Sebelumnya aku ada satu pantun nih, teman-teman jangan lupa bilang cakep ya. Oke kak. Oke. Pagi hari matahari bersinar. Cakep. Terasa terang, hangat, dan nyaman. Cakep. Sebelum materi kita bahas sebagai pengantar, mari berkenalan dulu teman-teman. Aku Eka Rasya dan Nabila Asnurjana. Kalian bisa panggil aku Kak Eka. Aku Yuni Wulandari. Kalian bisa panggil aku Kak Yuni. Aku Adelia Safira. Kalian bisa panggil aku Kak Adel. Karena udah pada kenal nih, pasti pembelajaran kali ini akan terasa lebih menyenangkan. Jadi, mari kita masuk ke pembahasan materi. Oke, karena materi kita hari ini adalah tentang menyimak laporan perjalanan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu menyimak? Jadi, menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan, baik ucapan ataupun tulisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk menangkap isi, pesan, makna, serta informasi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki pada tujuan menyimak. Apa sih tujuan menyimak itu? Tujuan menyimak adalah untuk memperoleh pengetahuan, mendapatkan fakta, menganalisis dan mengevaluasi informasi, mengapresiasi keindahan, mendapatkan hiburan, mendapatkan inspirasi, meningkatkan hubungan antar pribadi, dan memperbaiki kemampuan berbicara, serta memecahkan masalah orang lain yang semuanya melibatkan pendengaran aktif untuk memahami makna. Kemudian, melanjutkan kepada manfaat menyimak. Manfaat menyimak adalah untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, memperkaya kosakata, mengembangkan kepekaan sosial, serta mendukung keterampilan berbicara lain seperti membaca, menulis, dan berbicara. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan mengapresiasi seni. Nah, selanjutnya adalah proses atau tahapan dalam menyimak. Yang pertama adalah tahap mendengarkan. Lalu, yang kedua ada tahap memahami. Dan yang ketiga, tahap menginterpretasi. Yang keempat ada tahap mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah tahap menanggapi. Sekarang kita akan bahas macam-macam menyimak. Yang pertama ada menyimak berita, kedua menyimak wawancara, ketiga menyimak pidato, yang keempat menyimak dialog, dan yang terakhir adalah materi yang akan kita bahas yaitu menyimak laporan perjalanan. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian menyimak, tujuan menyimak, manfaat menyimak, bahkan macam-macam menyimak, sekarang kita masuk ke pengertian laporan perjalanan. Nah, laporan perjalanan itu apa sih? Jadi laporan perjalanan adalah salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dikunjunginya. Jadi, kalau kita gabung dari pengertian menyimak dengan pengertian laporan perjalanan, hasilnya proses mendengarkan dengan penuh perhatian tentang kegiatan seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi yang disampaikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tujuan menyimak laporan perjalanan. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi dan fakta. Yang kedua, memahami pengalaman. Yang ketiga, evaluasi dan analisis. Yang keempat, mendapat inspirasi dan hiburan. Yang kelima, pengembangan diri. Dan yang keenam, memberi
beri tanggapan. Setelah mengetahui tujuan dari menyimak laporan perjalanan, selanjutnya kita akan memasuki pada manfaatnya. Ada beberapa manfaat dari menyimak laporan perjalanan. Yang pertama adalah memperoleh wawasan baru, belajar geografi dan sejarah, inspirasi dan motivasi, pengembangan empati dan pemahaman lintas budaya, perencanaan perjalanan, hiburan, dan menemukan tempat atau pengalaman unik. Kemudian, menyimak laporan perjalanan ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dari menyimak lainnya. Yang pertama, faktual dan detail, alur deskriptif, pokok pengalaman, kelengkapan dan tanggapan, objektif dan selektif, serta menghargai dan konsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen-elemen dalam laporan perjalanan. Yang pertama adalah tujuan perjalanan. Nah, kita akan menjelaskan alasan dibalik perjalanan itu. Yang kedua, perincian perjalanan, yaitu memberikan informasi lengkap tentang rute dan tempat yang akan dikunjungi. Lalu, yang ketiga adalah aktivitas. Kita mencatat semua kegiatan yang dilakukan selama perjalanan. 4, yaitu biaya. Nah, kita di sini melaporkan pengeluaran untuk akuntabilitas. Dan yang kelima adalah kesimpulan, di mana kita akan menyimpulkan pencapaian dari perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan kegiatan menyimak laporan perjalanan. Yang pertama adalah pilih konten. Lalu yang kedua, keraskan volume. 3, hindari tempat yang ramai. 4, fokus pada audio. Dan poin yang kelima adalah catat apa saja informasi yang penting di dalamnya. Setelah mendapat materi pembelajaran tadi, mari kita praktikkan. Simak dengan baik video perjalanan berikut ini ya. Halo guys, perjalanan kali ini aku mau menuju ke suatu kota yaitu Yogyakarta. Perjalanan ke Yogyakarta aku menggunakan kereta api Fajar Utama YK142. Kereta api ini memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Dan harganya juga terjangkau, dan ini aku mau naik yang eksekutif. Kira-kira fasilitasnya ada apa aja ya di dalam kereta Fajar Utama eksekutif ini? Jumpa lagi di channel YouTube My Vacation Vlog. Jadi karena aku jalan sendiri, aku menggunakan porter untuk membantu aku membawa koper aku sampai di dalam keretanya, guys. Nah, dan di dalam keretanya seperti ini. Tempat duduknya nyaman, ada tempat buat taruh botol minuman, ada tempat buat colokan charge, dan ada juga meja kecil. Jadi kalau lapar, keluarin aja mejanya, terus makanannya ditaruh di atas meja. Terus ini namanya footrest, jadi kaki kalian bisa ditaruh di atas footrest biar nggak capek. Oh ya, dan ini aku juga beli kopi di kereta, harganya 15.000 doang. Jadi selama 7 jam perjalanan, ada prama dan prami yang jualan kopi, makanan. Jadi kalau males mau jalan ke gerbong restorasi, kita bisa beli makan atau minuman sama prama dan praminya. Terus di sini juga ada toilet wanita dan toilet pria. Toiletnya dipisah ya, dan toiletnya bersih banget. Terus di mana sih letak gerbong restorasinya? Nah, di beberapa kereta api letak gerbong restorasi nggak sama ya guys. Semua itu tergantung kesiapan masing-masing kereta. Namun, umumnya gerbong restorasi berada di pertengahan antara gerbong 9 dan gerbong 10 atau gerbong 5 dan gerbong 4 ya guys. Dan karena waktunya makan siang, jadi aku beli makan di restorasi. Aku beli nasi goreng, harganya 50.000. Ada nasi goreng, ada ayam goreng, telur ceplok, dan ada juga acar dan kerupuknya. Perjalanan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta memakan waktu sekitar 6 jam sampai 7 jam. Selama perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, mulai dari kota metropolitan Jakarta hingga Yogyakarta. Untuk menikmati pemandangan terbaik, lebih baik pilihlah tempat duduk di sisi kiri kereta. Hal ini dikarenakan kereta api akan melintasi jalur kanan jalan raya, sehingga kita akan melihat pemandangan di sisi kiri.
Jika ingin mendapatkan pemandangan yang lebih luas, bisa berdiri di dekat jendela. Kalian juga dapat mengambil foto atau video pemandangan yang kalian lihat. Setelah melewati Jakarta, kalian akan melihat pemukiman penduduk, kalian akan melihat rumah-rumah penduduk, sawah-sawah, dan sungai. Kalian juga akan melihat kawasan industri, melihat pabrik-pabrik, dan gudang-gudang. Saat mendekati Cirebon, kalian akan melihat pemandangan alam yang indah, melihat pegunungan, hutan, dan sawah. Dan sepanjang perjalanan, kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan berhenti pada stasiun Bekasi, Cikampek, Hargelis, Terisi, Cirebon, Ciledug, Ketanggunan, Bumi Ayu, Purwokerto, Keroya, Gembong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan terakhirnya di Yogyakarta. Dan menempuh waktu kurang lebih 7 jaman. Liburan dengan menggunakan kereta api bisa jadi pengalaman menyenangkan banget loh. Karena dengan menggunakan kereta api, kita bisa melihat pemandangan selama waktu tempuh perjalanan. Hal ini akan menjadi berkesan karena jalur kereta api biasanya melewati hutan, tebing, persawahan, bahkan laut. Bisa membuat perjalanan kita lebih menyenangkan. Dan selama perjalanan, aku selalu melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa indahnya. Dan ini aku udah nyampe di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan stasiun Tugu Yogyakarta lumayan padat banget. Aku berangkat dari Jakarta sekitar jam 7 pagi dan nyampe di stasiun Tugu Yogyakarta sekitar jam 14.37 menit. Dan selama di Yogyakarta 7 hari 7 malam, kira-kira ngapain aja ya? Jadi aku ke Jogja mau ke kampung guys. Aku ke Magelang, kebetulan di Magelang ada teman aku, jadi aku main ke tempat teman aku. Dan ini aku lagi di perjalanan ke kampung dan ternyata kampungnya lumayan jauh, bisa memakan waktu kurang lebih 3 jam dari stasiun Yogyakarta ke kampung Magelang. Tapi entah kenapa aku lebih suka ke kampung orang dibandingkan kampung sendiri. Karena kalau di kampung sendiri aku kurang nyaman sih walaupun kampung kelahiran. Karena setiap kali aku pulang kampung paling males banget dengerin omongan orang, cibiran-cibiran orang, apa aja diomongin. Jadi nggak nyaman aja rasanya. Apalagi ketemu sama keluarga yang toksik banget, yang sukanya jelek-jelekin anak, yang sukanya ngajakin berantem sama anak, jadi nggak nyaman aja gitu. Dan ini aku lagi di kampung Magelang, luar biasa sih orang-orang yang ada di sini. Orangnya ramah-ramah, tetangganya juga ramah-ramah. Terus aku bisa jalan-jalan ke kebun, bisa jalan-jalan ke sawah. Kayak bahagia banget hidup aku. Terus kampungnya juga masih asri banget, rasanya senang banget gitu. Dan setelah udah 7 hari aku di kampung Magelang, aku langsung ke kota Jogjanya. Kemudian aku menyewa hotel di kota Jogja yang dekat banget dengan Malioboro. Sebelum aku balik ke Jakarta, aku harus jalan-jalan dulu dong di kota Jogjanya. Dan aku sewa hotelnya yang dekat banget dengan stasiun Tugu. Di depan stasiun doang sih hotelnya. Karena aku juga udah beli tiket kereta untuk ke bandaranya pada besok harinya. Karena aku balik ke Jakarta harus naik pesawat guys, nggak naik kereta lagi biar nggak capek 2 kali. Terus aku langsung check in, kamar aku ada di lantai 7. Dan seperti inilah kamar aku. Coba ya kita cek kamar mandinya dulu. Di sini ada shower, ada toiletnya juga, terus disediain handuk juga, dan ada wastafel dan cerminnya juga. Ya seperti inilah hampir semua kamar mandi di hotel-hotel sama aja kok, tergantung bersih kotornya aja. Dan kamar mandi aku bersih kok. Terus di kamar tidurnya ada cermin, ada tempat gantung baju, ada tempat buat taruh koper. Oh ya, aku pesen kamarnya yang twin bed, karena yang twin bed lebih murah. Jadi aku pilih yang twin aja. Terus ada TV-nya juga, dan pasti dong, semua hotel pasti menyediakan air mineralnya. Ada kopi, gula, teko buat rebus air. Jadi kalau mau bikin kopi tinggal rebus air aja, nggak perlu beli di luar, karena udah disediain gelas juga sama sendok. Setelah itu aku cuma mandi doang, tapi aku nggak ganti baju karena sayang kan kalau ganti baju, karena bajunya baru dipakai juga, ntar bajunya kotor. Terus karena udah lapar, aku malas makan nasi, jadinya aku ke Malioboro naik becak guys. Padahal bisa jalan kaki karena Malioboronya cuma deket banget, tapi aku pengen aja naik becak. Pas udah nyampe di Malioboro, aku langsung nyari jajanan. Pertama aku beli tanghula atau sate buah karamel. Aku beli juga telur gulung, beli takoyaki, beli siomay. Aku beli juga asinan mangga juga. Rata-rata cuma 30 ribuan doang. Setelah udah selesai jajan, aku jalan-jalan keliling Malioboro sendiri. Ramai banget ternyata. Dan jujur aku udah malu banget karena aku pakai baju tidur guys. Dan akhirnya aku langsung balik ke hotel aja. Oke guys, sampai di sini dulu video aku selama aku jalan-jalan di Jogja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen.
Nah, dari video perjalanan tersebut, mari kita tentukan tujuan perjalanan, perincian perjalanan, aktivitas, biaya, dan juga kesimpulan. Oke, dari video tersebut tujuan perjalanannya adalah pergi ke Yogyakarta menggunakan kereta Fajar Utama Eksekutif untuk liburan selama 7 hari dengan mengunjungi kampung temannya di Magelang serta jalan-jalan di kota Jogja dan Malioboro. Nah, kemudian perincian perjalanannya yaitu ia berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dan kereta berhenti di beberapa stasiun, yaitu mulai dari Bekasi hingga ke Yogyakarta sebagai tujuan akhir. Perjalanan dari Jakarta ke Jogja memakan waktu sekitar 7 jaman, sedangkan tempat-tempat yang dikunjungi yaitu mulai dari gerbong kereta eksekutif Fajar Utama, dan area Malioboro sebagai tujuan terakhir. Perjalanan dari Jogja menuju Kampung Magelang kurang lebih sekitar 3 jaman. Selanjutnya ialah aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan selama perjalanan. Yang pertama, menggunakan porter untuk membawa koper. Lalu, menikmati fasilitas kereta seperti meja lipat, colokan, dan footrest. Selanjutnya, membeli kopi dalam kereta, membeli makan siang yaitu nasi goreng di gerbong restorasi, melihat pemandangan sepanjang perjalanan seperti sawah, pemukiman, gunung, pabrik, dan lain-lain. Lalu, saat mengunjungi Kampung Magelang, dia jalan-jalan ke kebun, sawah, dan bertemu teman. Kemudian, ia menginap di hotel dekat stasiun Tugu. Dan saat jalan-jalan di Malioboro, ia naik becak, membeli jajan seperti tahula, telur gulung, takoyaki, siomay, asinan mangga, dan berjalan keliling area Malioboro. Adapun biaya pengeluaran yang tercantum di dalam video tersebut, yang pertama, harga kopi di kereta sebesar 15.000, kedua, nasi goreng di restorasi dengan harga 50.000, dan yang ketiga, jajanan di Malioboro dengan rata-rata harga di 30.000. Untuk biaya naik becak, biaya kereta, biaya hotel tidak disebutkan secara rinci. Nah, kesimpulan dari perjalanan tersebut adalah perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta ini berjalan lancar dan menyenangkan. Ia bisa menikmati fasilitas kereta eksekutif dan menikmati pemandangan sepanjang jalan. Ia mendapat pengalaman berkesan di kampung Magelangnya dengan lingkungannya yang ramah dan asri. Ia senang karena bisa menghabiskan waktu jalan-jalan di Jogja dan Malioboro. Setelah ia menikmati semua itu, ia bersiap kembali ke Jakarta dengan pesawat. Nah, setelah mendengar penjelasan contoh tadi, untuk melatih pemahaman kalian, kami akan memberi sebuah penugasan. Penugasannya adalah scan terlebih dahulu kode QR tersebut. Lalu, tonton videonya dan tentukan elemen-elemen tersebut seperti yang telah kami jelaskan pada contoh penjelasan tadi. Penugasan ini memiliki aspek penilaian sebagai berikut. Itu tadi materi tentang menyimak laporan perjalanan. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan diterima dengan baik ya. Untuk melatih pemahaman kalian lebih lanjut, jangan lupa penugasan tadi dikerjakan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!